Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan update yaitu Poco F6. Udah dapat official nih, udah dapat yang versi Indonesia ya. Yang sebelumnya aku ada update di short video itu belum dapat, dan hari ini dapat ya, esok harinya ya, di tanggal 23. Nah, kita langsung aja coba tes update. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh masih pakai Xiaomi HyperOS 1.0.8 dan ada updatean terbaru yaitu yang Xiaomi HyperOS 2. Updateannya gede banget di 5,9 GB, hampir 6 GB ya. Untuk tulisan versinya 2.0.2.0 VNPIDXM. Nah, jadi ini yang versi Indonesia ya, tulisan ID-nya di tengah. Dan updateannya di sini tuh ada 3 tema. Yang pertama, filosofi desain nyata ya. Kemungkinan ini perubahan-perubahan animasi dan segala macamnya seperti Xiaomi 14T Pro yang sebelumnya aku udah update juga ke HyperOS 2.0. Ada layar kunci, template efek baru, galeri baru. Nah, ini mungkin ini kan nggak bisa nih. Nah, ini mungkin nanti dia bisa seperti Xiaomi 14T Pro ya. Dengan AI dan koleksi tata ulang, aplikasi galeri membuat kenangan dan lebih mata, kalender baru, mesin cuaca, waktu nyata 2.0, layar kunci. Nah, terus ada apa lagi? Jam baru, aplikasi jam yang diperbarui, animasi baru, peningkatan animasi skala, pokoknya animasi lah. Terus ada Xiaomi HyperCore. Nah, ini yang paling penting, yang paling kita sangat suka, yaitu di bagian performanya diupdate juga. Xiaomi HyperCore, platform teknologi inti milik Xiaomi, meningkatkan kinerja grafis, jaringan, dan keamanan. Memori dinamis baru, teknologi baru memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sehingga alokasi dimulai lebih cepat. Rendering ditingkatkan, peningkatan rendering untuk multitugas dapat memperpanjang masa pakai baterai. Komputasi hidrogen, alur rendering ditingkatkan, meningkatkan kinerja perangkat keras untuk visual yang lebih cepat dan efisien. Nah, pokoknya bagian performa lah ya. Nah, ada Xiaomi HyperConnect. Sebelumnya ini juga ada sih kayak HyperConnect, tapi mungkin ada fitur baru ya nih, HyperConnect interkonektivitas ya. Layar utama plus ditingkatkan. Anda dapat menyeret aplikasi ponsel ke tablet Xiaomi untuk menambahkan sebagai aplikasi bawaan. Wow, seperti itu kah? Ya, aku emang sering sih pakai fitur ini tapi di handphone Xiaomi 14T Pro. Nah, kita langsung coba tes update ya. Ini mulai ulang sekarang, udah selesai download. Oke, sudah hidup di 1 menit. Bisa lihat susunan layar utama diperbarui. Dan untuk tampilannya apakah berubah? Wah, agak sedikit berubah ya, tapi wallpapernya masih tetap sama. Dan untuk animasi fingerprintnya juga udah diubah itu, nice. Dan untuk icon layarnya kok jadi lebih kecil ya. Kemarin kan bisa 5 baris ya, kalau 4 baris. Ini jadi 5 baris coy. Harusnya masih bisa disetting ya di setelan di sini. Iya, coba kita lainnya. Susunan layar utama padat, standar. Nah, standar kayak gitu, padat kayak gini. Nah, berarti bawaannya tadi itu dipadat coy ya. Nah, sini pun juga tampilannya berubah loh. Seriusan, tampilannya berubah. Terus animasinya agak lebih berasa gitu ya. Lebih mulus. Dan ada aplikasi baru nih, Mi Store. Bisa kita hapus nggak? Oke, bisa. Karena kita nggak butuh. Wallpapernya apakah ada penambahan wallpaper baru? Kayaknya kurang lebih sama aja. Wallpaper gerak saya kosong. Wallpaper super seperti ini. Kayaknya kurang lebih aja ya. Kita buat yang ini aja deh, biar lebih berwarna ya. Nah, bisa kalian lihat untuk buka control centernya di sini tuh dia dari sebelah kanan gini kayak set gitu ya. Bisa kalian lihat nih ya. Ini aku buka ya. Set. Oh, dari sebelah kiri kayak notifikasi dari sebelah kirinya. Set. Lihat aja dari angka jamnya. Nah, ini lihat dari ikonnya. Nice. Keren sih, ini tuh animasinya walaupun cuma perubahannya begini tapi kita berasa gitu, itu kayak smooth banget. Terus untuk widget tadi apakah ada ke download semua? Ya, ini dia udah ke download semua ya. Untuk widgetnya seperti ini. Ya, kurang lebih hampir sama. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk di kecerahan ini udah bisa diklik, ditahan. Jadi bisa buat kecerahan otomatisnya dimatiin. Bisa dihidupin dari sini. Mode gelapnya bisa dari sini. Bisa dimatiin, mode baca juga bisa dari sini. Ini juga bisa di seperti ini. Dan ini besarin suara juga bisa dong ya. Nah, jadi untuk mode gelap atau otomatis layarnya ini udah bisa dihilangin aja dari sini ya, karena ya kebanyakan gitu ya. Nih, kita dari sini tek. Ah, nice. Udah ada nih. Ya, memang terlalu mengkiblatkan iPhone ya. Mode baterai. Nah, kita coba ke mode baterai. Banyak banget yang nanya, "Bang, udah bisa ketahan belum? Kalau kita ngecas bisa ketahan nggak 80-90%?" Nah, di Xiaomi 14T Pro kan udah ada tuh fitur itu. Nah, kita cek coba di sini opsi pengisian daya standar, bisa percepat, kecepatan tinggi. Woy, ada 3 loh sekarang pilihannya. Perlindungan baterai, pengisian daya cerdas,
menghentikan pengisian daya saat level 80%. Oh, ada, dan otomatis aktif, ada. Nah, coba kita ke tentang telepon. Ini tuh yang seri 512 GB, internalnya kepake 214. Ada plus 16 GB ekstensi penyimpanan UFS. Update keamanan Androidnya 2025 bulan 1. Info detail dan spesifikasinya. Untuk tampilan layar, apakah bisa resolusi diubah atau resolusi penyegaran layarnya ada tambahan baru? Nggak ada, masih sama. Nah, untuk pengenalan sidik jarinya atau animasi sidik jarinya di sini bisa lihat ya. Kayaknya hampir sama, tapi ada beberapa tambahan. Mantap ya. Untuk di setelan tambahan di sini bisa lihat ada jendela mengambang, kayaknya seperti biasa, nggak ada perubahan. Penambahan memori juga bisa sampai 12 GB. Deteksi jantung ya seperti sebelumnya juga. Frekuensi visual aktif. Nah, ini sensor yang mata itu, ini mirip kayak Samsung Galaxy S4 zaman dulu udah ada ya. Nah, ini dari Poco F6 keluar juga, kemarin udah ada ya. AI subtitle juga udah ada sebelumnya. Oh, opsi developer yang matikan ketika main game 60 fps harusnya ada. Nah, ini dia. Nonaktifkan kecepatan frame default untuk game. Nah, kalau kalian udah update ke Android 15, handphone apa aja Android 15, cek di opsi developernya. Nah, ini dimatikan karena kalau ini posisinya seperti ini, kalau posisinya nggak aktif, nanti game kalian ketahanin 60 Hz ya. Game apapun kalian mainin ketahanin 60 Hz. Nah, makanya ini tuh kita aktifin biar dia nonaktifkan kecepatan frame default game. Nah, berarti nanti gamenya bisa di atas 60 gitu. Rendering Huawei profile. Woi, di sini udah nggak ada lagi ya. Biasanya ada loh itu tampilan IPS meter bawaan Xiaomi, di sini udah nggak ada. Nah, kita coba tes di Tacostat karena aku yakin pasti nggak bisa ya. Karena aku udah punya Android 15 lain ya, sama kayak Xiaomi 14T Pro yang udah aku coba juga, dan bisa lihat ini udah berjalan dan tampilannya kagak ada coy. Waduh. Nih overlaynya kita aktifin, coba overlaynya tuh, overlay udah aktif. Tuh, overlay udah aktif. Nih ya, udah ada overlay di sini tuh. Waduh, nggak bisa aktif coy, sayang banget ya, inilah nggak enak ya. Android 15 ada beberapa software atau aplikasi yang masih belum support. Nah, untuk membicarakan fitur interkonektivitas ini kalian wajib punya, kalau nggak jam, tablet ya. Nah, di sini aku udah punya tablet nih, kita lihat. Nah, untuk cara penggunaannya dia wajib sama-sama ke WiFi yang sama. Nah, caranya kita masuk juga di sini ke interkonektivitas dan bisa lihat interkonektivitas Xiaomi aktif, layar utama aktif. Nah, udah diaktifin semua perizinan. Nah, ini oke, bisa. Nah, ini udah ada ini nih, udah nyambung nih ya, udah otomatis nyambung ya. Nih kita bisa coba tes. Nice, kita langsung ya. Nanti dia langsung muncul seperti ini di sini di handphonenya. Dan bisa lihat nih, ini tampilan Poco F6. Ini tampilan Poco F6. Bisa lihat tuh, kita bisa menggerakkan handphone ini dari sini. Biasanya aku gunain fitur ini tuh untuk kamera. Jadi handphone ini bisa untuk ngekamera aku gini. Nah, ini ya gini, bisa kamera aku, dan aku dari sini aja untuk setting-settingnya. Bisa lihat ya. Settingnya aku dari sini aja tuh. Biasanya aku gunain untuk kamera sih. Dan katanya sekarang ada fitur baru. Ini walaupun layarnya mati ya, kita tetap bisa buka di sini. Katanya bisa pindahin game atau pindahin aplikasi kemari. Coba tes WhatsApp. Emang bisa? Tak bisa deh. Maksudnya gitu ya? Tahu nih? Nggak bisa. Layar utama plus matikan. Coba tes. Kita buka lagi. Tuh, langsung ke Poco F6. Kalau mau nyambung ke Xiaomi 14T macam mana nih? Xiaomi 14T Pro atau Xiaomi Pad 6? Smart Hub. Xiaomi Pad 6 berbagi layar utama. Nah, ini yang kesambung handphone Xiaomi 14T Pro ya, tuh bisa lihat. Nice. Nah, bisa lihat tuh ya. Ini tampilannya ya. Ini ada ini. Ini kita bisa pilih berbagi layar utama. Nah, kita bisa pilih Poco F6 aja yang make. Nah, ini pakai Poco F6. Kita juga bisa pakein yang ini Xiaomi 14T Pro sini. Nice. Nah, ini Xiaomi 14T Pro. Nah, kita cek dari aplikasi ya. Pertama, aplikasi yang kita cek itu kamera. Nah, bisa lihat di sini tuh kameranya versi 5.3. Oh, udah update. Sebelumnya sempat aku screenshot ya, versi segini bisa lihat. Terus editor galeri, itu editor galeri versi 19.0. Nah, sebelumnya aku tunjukin aja juga di sini. Jadi apakah ada perubahan? Untuk di galerinya udah 3.8. Dan untuk di keamanan atau di security sebelumnya versinya seperti ini, dan bisa lihat di sini tuh udah versi 10.4.1. Untuk JOC ya, ini yang ulahnya buat
gaming jadi ketahan. Ini tuh versi 2.3, sebelumnya bisa ngeliat. Terus untuk di plugin layanan sistem sekarang udah 9.11 untuk versinya, sebelumnya seperti ini, bisa ngeliat. Nah, pertama dari kamera, apakah ada perubahan yang signifikan? Kayaknya sama aja ya, Pro, dokumen, video, foto, potret, malam hari, lainnya. Kayaknya semuanya hampir sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya, untuk kamera depan juga nggak ada perbedaan ya. Untuk di video 4K 60 fps bisa 4K 60 fps tapi short steady, short steady nggak bisa 1080 30 fps. Nah, kalau 4K 60 fps ini nggak usah 4K 60 fps lah, 1080 60 fps. Apakah udah bisa dipakai ketiga lensanya? Nggak bisa coy, langsung berubah nih. 1080 30 fps, satu kali bisa 1080 60 fps ya. Nah, contohnya kita coba video dari yang satu kali nih. Kita buat aja lah 1080 30 fps ya, biar sama-sama spesifikasinya. Kita coba record, apakah bisa ke lensa wide, ultra wide? Nggak bisa coy. Kalau kita buat ultra wide, apakah bisa ke lensa satu kali? Nggak bisa ya. Ini tetap, walaupun kita ke satu kali ini tetap pakai lensa yang 0,6 nya. Tuh beda ya. Nah, untuk galeri apakah ada perubahan? Sepertinya sama aja ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Nah ya, bisa lihat nggak ada perubahan yang signifikan, sama aja. Untuk dieditnya juga fitur AI-nya apakah ada tambahan? Kelola plugin ya sama ya, fitur AI-nya juga sama. Ada lebarkan kalau kita mau ngelebarin ya, ini juga sebelumnya ada sih, nggak perlu aku jelasin lagi lah ya. Hapus juga ada, kalau kita mau hapus yang pro ya, ada pilihan yang pro nya. Nah, ini udah ke download ya, hapus pro. Kita coba buat, oh ini ya udah ada pilihannya nih. Kita hapus orang, hapus objek. Nah, misalnya kita hapus objek, kita mau ngapus ini yang ada kamera nih ya. Nih kamera nih ganggu nih, kamera nih sama tripodnya nih. Coba tes, kita hapus. Nice. Tapi tripodnya sebagian masih ada. Nice, bisa lihat hilang, jadi ada tinggal garis gini aja. Dan ini lumayan rapi loh, nggak begitu nampak ya. Tuh bisa lihat tuh perbedaannya. Tuh, nice. Nah, kalau kita buat langit, apakah bisa berubah latar belakangnya jadi langit? Ada pilihan cerah, sore, malam, dinamis. Ini ya yang udah aku download. Wih, langitnya sedikit aja coy. Ini ya, cuma ini doang yang kedeteksi sebagai langit. Nah, yang ininya enggak. Ya, ini sebenarnya fitur ini sebelumnya, sebelum HyperOS 2.0 pun juga sebenarnya ada. Mungkin sekarang lebih dibagusin lagi kali ya. Untuk galerinya sama ya, nggak ada perubahan yang signifikan, sama aja. Nah, kalau gitu kita coba lanjut ke bagian waveformanya. Pertama kita cobain itu Antutu Benchmark. Nah, kita bisa lihat untuk Antutu Benchmark, untuk storage test apakah meningkat? Kayaknya sama aja lah ya. Nice, bisa lihat hasilnya hampir 198.000 ya. Hampir 200.000, dan ini bisa 4.000, 3.000, 1.000, 1.300. Wah, lumayan kencang. Nah, kita langsung aja coba ya. Ini aku bakalan buat mode waveforma dulu. Mode waveforma kita aktifkan. Oh, di sini namanya mode ultimate. Nah, coba kita langsung tes Antutu Benchmark. Oke, bisa lihat untuk skor Antutunya di 1.423.000, dan bisa lihat untuk panasnya di 44, hampir 45 derajat. Handphonenya udah kita dinginkan, kita langsung aja coba tes CPU throttling. Oke, udah 15 menit baru aja selesai. Tadi panasnya sampai 47 derajat ya, 47 derajat lebih, dan ini udah mulai berkurang. Bisa lihat untuk belakang ini 41 derajat. Terus sampai samping sini nggak nyampe. Gila, sampai 47 derajat loh, dan bisa lihat nih rata loh. Keren. Paling tinggi 327, rata-rata 310, paling rendah 284. Ini yang paling rendah nih sekali ini. Lainnya rata loh, keren loh, gila. Kita lanjut tes WeLab stress test. Handphonenya udah aku dinginkan, dan ini masih pakai mode ultimate di loop 11/20. Bisa lihat panasnya 48, hampir 49. Apa nggak matok nih handphonenya? Kita bisa lihat udah selesai untuk 3D Mark. Untuk panasnya 50 derajat. Wow, gila memang ya. Tuh sampai nggak nampilin loh, lama banget loh nampilinnya. 50 derajat. Ini panas banget coy. Baterainya terkuras banget ya. Gila, bisa lihat tuh base loadnya sampai 11.500, lowlessnya 8.000, dan bisa lihat dari atas ke bawah dia turunnya stabil ya, set gitu, nggak ada yang kayak macam di loop berapa dia turun parah gitu, nggak ada, dia jadi stabil nih, set. Mantap, dari 11.000, 10.000 tuh sampai terakhir 8.400. Nah, seperti biasanya Xiaomi, kalau misalnya lagi panas begini, ini kan barusan selesai 3D Mark panas, jadi dia otomatis pakai settingan layar yang 60 Hz ya. Sampai turun suhunya baru dia bakalan
lancar lagi gitu ya. Ini kan masih berasa 60 Hz nih. Tuh pergerakannya masih patah-patah coy ya. Kita tungguin dulu ya. Nah ini aku tadi nggak sengaja untuk ngetes kunci. Ini kuncinya berubah-berubah terus tuh. Berubah lagi. Ini keaktif glaze apa ya? Aneh. Ini kan kadang nggak muncul lagi kan tuh. Wow, ini kayaknya glaze-nya diaktifkan deh. Ini coba kita matiin nih. Layar kunci. Komodi putar wallpaper, hidupkan. Nah, kita matiin. Ini sering kali ya, terlalu banyak iklan, nggak mau aku. Untuk tampilkan selalu aktif AOD. Nice. AOD-nya, udah ada tampilan seperti ini AOD-nya. Nice, tampilkan AOD. Coba kita aktifkan, dan di sini tuh ada pilihan cerdas selama 10 detik. Matikan saat penghemat baterai hidup. Jangan tampilkan saat berada di dalam saku. Cahaya sekitar redup waktu lama. Wih, udah ada cerdas ya. Atau saat tidak menggunakan layar. Nah, cerdas nih mungkin aktif terus, tapi dia kayak misalnya di cahaya sekitar redup, kayak macam dalam saku, cahaya sekitar redup dalam waktu berapa lama, atau saat Anda tidak melihat layar. Nah, ini cerdas nih, keren nih. Tapi nggak ada pilihan yang selalu hidup ya. Nah, untuk tampilan AOD-nya apakah ada tambahan? Kayaknya nggak ada deh. Tapi tampilan untuk personalisasinya nih jadi yang baru banget ya, kayak gini ya. Ikonnya bisa digedekin ya, bisa dikecilin. Oh, ini bisa diatur dari sini ya. Warna latar belakang biru, warna latar belakang bawaan. Terus huruf lain. Nah, dulu kan wajib pindah dulu ke India ya. Sekarang udah ada nih. Nice. Aku biasa pakai yang bawaan aja lah. Untuk fingerprint, komedi putar wallpaper yang tadi. Udah deh, kayaknya gitu ya. Gaya kuncinya ya seperti sebelumnya ya. Nice ya ini ya, yang ininya di belakang layar, jamnya di belakang layar nih. Ini memang mirip banget sama iPhone ya. Pemandangan, estetika timur. Nah ya, oke. Nah ini aku udah nungguin handphonenya sampai agak dingin ya. Udah dingin. Nah di sini aku udah aktifin IPS 60 IPS. Nah ini agak lumayan sih, nggak berasa patah-patah banget ya. Agak lumayan, dan bisa lihat untuk di mode gamenya, game turbo, mode permainan aktif, wheel burst atau seimbang ya permainan. Dan untuk setelan waveforma, ada setelan waveforma, varietas gambar atau laju bingkai. Nah kita buat varietaskan laju bingkai ya. Nah ada pempercepat jaringan, kontrol sentuh ditingkatkan. Kalau kita buat custom, di sini tuh ada visual yang ditingkatkan, resolusi super bisa diaktifkan, gaya visualnya bisa cerah atau cerah dan jenuh ya, cerah nih. Resolusi super kita aktifkan, coba kita cek. Nah ini jauh lebih smooth loh. Nice, oke. Nah mantap nih. Untuk di game turbonya sekarang ada pilihan seperti ini, keren. Nggak tahu sih kok di game lainnya ada atau enggak. Untuk di bawahnya nggak ada perubahan, ini juga nggak ada perubahan, ada pengubah suara. Di sininya nih keren nih. Untuk pembersihan memori ya seperti biasa. Ini ya setelannya nih keren nih. Kalau kita buat prioritaskan gambar, otomatis visual yang ditingkatkan hilang ya. Wih, ya ini gambarnya sih lebih ditingkatkannya. Nice. Untuk prioritas laju bingkai, ini lebih mementingkan IPS tuh. Nah masih berasa sih agak patah-patah, tapi udah nggak separah yang kemarin coy. Custom. Nah ini kita buat resolusi super aja sih ya. Nice. Woi, terus kalian lihat nih, ini kalau kita geser, ini kayak macet gitu. Nah tuh, ini ya, tengah ya pergerakannya. Iya. Nice, mantap nih, udah lumayan mantap lah pokoknya ya. Udah nggak separah kemarin yang kayak masih ngelek-ngelek. Nah nanti untuk selanjutnya aku bakalan tes untuk full test game di semua game, nanti aku bakalan buat di video selanjutnya aja. Ini udah keren nih, mantap. Ini video 4K 60 fps ya, pakai lensa utama, karena kalau pakai lensa yang ultrawide nggak bisa ya. Nah bisa kalian lihat tuh hasilnya, kayaknya udah lebih mulus. Wih mantap, cakep nih, nggak kayak goyang-goyang gitu. Udah aman. Nah ini 4K ya, 4K 60 fps. Coba kita agak jalan-jalan lari. Nah ini 1080 60 fps. Untuk steady shotnya nggak aku aktifin. Nah bisa kalian lihat, katanya sih hasil videonya setelah diupdate ke Android 15 sudah nggak goyang-goyang lagi. Udah nggak macet-macet ya, macet-macet atau goyang-goyang. Nah ini bisa lihat nih, aku jalan santai. Sengaja aku agak cepet-cepetin. Nice.
Nah oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian untuk Xiaomi HyperOS 2.0 di handphone Poco F6 dengan updatean kali ini? Nah buat kalian yang udah lama update ya, atau yang udah update duluan, coba bisa kasih komentar apa aja sih perbedaan atau ada perubahan apa yang signifikan ya udah makainya beberapa hari. Nah untuk masalah baterai yang makin boros atau yang makin hemat itu tergantung pemakaian sendiri, terus juga tergantung handphone kalian. Soalnya beda handphone beda coy ya. Buktinya aja di sini tuh ada beberapa yang komen katanya makin hemat, dan ada juga yang bilang nyesel karena makin boros. Nah untuk di settingan baterai di sini tuh apakah udah ada baterai health-nya? Kayaknya belum ada deh ya. Nih cuma ada perlindungan baterai, pengisian daya bisa bertahan sampai 80%, bisa bertahan sampai 80% seperti yang gue jelasin tadi. Suhunya normal, jumlah isi dayanya siklusnya ya 1 hari cuma baru 0. Fitur tambahan. Nah jadi untuk di handphone ini belum ada, nggak kayak Xiaomi 14T Pro yang udah ada baterai health-nya. Nah oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.